Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiarodatul Ais, NIM 200301218. Materi yang pertama yaitu merger. Pengertian merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama merger horizontal, yang kedua merger vertikal, dan yang terakhir yaitu konglomerat. Tujuan merger. Yang pertama, diversifikasi untuk pertumbuhan. Dua, diversifikasikan menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman untuk menetralisir pada produk yang menurun. Ketiga, perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk. Yang keempat, mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang diperlukan. Dan yang terakhir, penciptaan atau perolehan lini produk baru. Syarat merger. Yang pertama, direksi dan komisaris wajib membuat surat pernyataan kepada OJK dan RUPS. Yang kedua, surat pernyataan harus didukung pendapat pihak independen. Yang ketiga, memperoleh persetujuan RUPS. Dan yang terakhir, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan merger kepada OJK yang berisi rancangan penggabungan usaha. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger yaitu dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Materi yang kedua yaitu akuisisi. Pengertian akuisisi yaitu perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendalian. Motif perusahaan melakukan akuisisi yaitu ada dua, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Yang pertama, motif ekonomi yaitu berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Motif yang kedua yaitu motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Materi yang ketiga yaitu konsolidasi. Pengertian konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu. Kadang-kadang digambarkan sebagai merger, meskipun secara teknis ini adalah dua situasi yang berbeda. Tujuan konsolidasi ada 5, yaitu yang pertama, memperbesar bisnis atau perusahaan, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi, yang ketiga mengurangi tingkat risiko, yang keempat memberikan keamanan tentang pengiriman, penjualan, dan distribusi, yang kelima diversifikasi produk dan jasa. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi, yang pertama masalah kesehatan perusahaan, yang kedua masalah permodalan, yang ketiga masalah manajemen, yang keempat teknologi dan administrasi, dan yang terakhir ingin menguasai pasar. Contoh soal yaitu PTP membayar 80 juta untuk mengakuisisi aset dan liabilitas PTS. PTS melaporkan aset dengan nilai tercatat 60 juta dan nilai wajar 98 juta, serta liabilitas dengan nilai tercatat dan nilai wajar 23 juta. Pada saat akuisisi, PTP juga membayar 3 juta untuk jasa mencari target perusahaan yang akan diakuisisi. Yang diminta itulah niat baik yang diakui atas perolehan tersebut. Jawabannya yaitu nilai wajar aset bersih sama dengan nilai wajar aset dikurangi nilai wajar liabilitas, sama dengan 98 juta dikurangi 23 juta sama dengan 75 juta. Niat baik yaitu membayar akuisisi dikurangi nilai wajar aset bersih sama dengan 80 juta dikurangi 75 juta sama dengan 5 juta. Jadi niat baiknya adalah 5 juta.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.